Kayaknya ini tuh salah satu kue yang aku tuh nggak pernah bosen makannya. Bahkan pagi tadi pun ke pasar aku belinya ini kue. Padahal bikinnya gampang loh. Ini pakai gula merah, daun pandan, garam dikit aja. 4 sendok makan gula putih, boleh di skip kalau nggak suka. Dan 800 ml santan kental. Mesti santan kental ya kalau mau hasilnya itu oke. Nah ini dimasak sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, ini didiamin sebentar supaya nggak terlalu panas lagi. Nggak terlalu panas lagi bisa disaring. Disaring ini karena gula merah kan kadang-kadang kotor ya. Tapi kadang aku tuh kalau misalnya bisa memastikan gula merahnya bersih, kita tahu kan siapa yang bikin, ya nggak perlu disaring lagi. Di wadah lain aku siapin tepung tapioka, aku pakai 250 gram, pakai merek apa aja, tapi aku pakai merek ini biasanya memang ya. Terus ini mau aku masukin air gula merahnya sedikit demi sedikit aja sambil terus diaduk supaya nggak gampang ngegumpal. Meski kadang walaupun udah diaduk-aduk kayak gini, masukinnya dikit-dikit tetap aja tuh ngegumpal di bagian bawahnya. Terakhir baru aku masukin sisa air gula merah yang masih ada sambil diaduk terus. Nah ini kalau udah selesai bisa langsung dimasukin ke wadah yang udah diolesin sama minyak ya. Dan di sini aku tambahin alas daun pisang supaya nanti gampang ngeluarinnya. Sambil aku pecahin nih bagian bawahnya, ternyata tetap ada tuh yang ngegrindil sedikit-sedikit. Oh ya, kalau misalnya pakai tepung rumbia kurang cocok pakai metode kukus kayak gini. Aku udah coba pakai tepung rumbia dan hasilnya itu dia nggak gimana ya, nyatu kuenya, hasilnya nggak bagus, dia itu mengendap di bagian bawah. Jadi kalau pakai sagu rumbia bagusnya itu pakai sistem aduk aja kayak masak jenang gitu ya. Udah mateng dan didinginin dulu. Kalau udah nggak lengket lagi, udah dingin, bisa disisir bagian pinggirnya dan dipindahkan ke wadah lain untuk dipotong-potong. Sesimpel ini dong ya masaknya itu. Ini sengaja aku kasih aku sisir dulu ya bagian pinggirnya itu supaya gampang nanti nggak lengket-lengket, karena kan memang daun pisangnya tadi cuma bagian bawah aja, nggak ke samping-samping gitu. Terus ini kelapa parut setengah tua aku sengaja letakin di bagian dasar wadah buat ngeletakin ongol-ongolnya supaya nanti ongol-ongolnya itu nggak lengket, sekalian nanti kan buat baluran si ongol-ongol. Kalau mau lebih awet, ongol-ongolnya itu memang diperkirakan nggak bakalan langsung habis. Ini si kelapa parutnya bisa dikukus dulu sebentar, mungkin agak 10 menit gitu supaya awet. Kalau yang aku tadi kan memang nggak dikukus dulu kelapa parutnya karena memang bakalan langsung habis karena kita orangnya rame. Bagian atasnya juga langsung aku kasih kelapa parut, terus baru nanti dipotong-potong. Oh ya, nanti kalau misalnya ini kelapa parutnya itu dikukus, kalau mau lebih wangi bisa dikasih potongan daun pandan. Enak tuh, dia lebih awet dan wangi. Cuma kalau misalnya pakai yang fresh kayak gini, dia tuh wangi alami dari kelapanya dan lebih fresh menurutku ya. Cuma kelemahannya agak sedikit lebih mudah basi. Tinggal dipotong-potong sesuai keinginan dan siap disajikan. Mantep banget, ini tuh kenyal, manis, gurih dari kelapanya. Ini aku pakai kata gurih buat kelapa sering diprotes ya, padahal memang kelapa itu gurih rasanya ya. Coba cari deh di internet kalau nggak percaya. Ini bisa disajikan buat makan bareng-bareng, buat snack box. Mantep banget. Bisa dimakan dari yang kecil sampai yang tua nih. Makasih banyak sudah mampir. Murah rezeki, sehat selalu. Selamat mencoba di rumah. Yakinlah ini tuh enaknya pakai banget.